Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami kembali lagi sebagai masyarakat awam yang terus dan masih terus selalu dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari. Ini semua merupakan keprihatinan demi keprihatinan yang dalam. Dan juga sebagai peran kami sebagai warga negara yang tanpa sadar dan terus harus tetap sadar pada kondisi yang ada. Juga kami mengikuti terus perkembangan yang bergulir pada kehidupan kita bermasyarakat hingga pada kehidupan tataran kita berbangsa dan bernegara. Dengan semakin carut-marut yang terus berlangsung beberapa peristiwa-peristiwa besar dan bahkan mengundang kontroversi dan sementara yang sekarang ini tetap terus masih berlanjut dengan kasus-kasus yang lain yang sering di media massa, di media-media masih terus berlangsung kasus-kasus yang kontroversi. Nah, sekarang ada lagi kasus yang kontroversi yang sudah mencapai pada titik pembahasan pada DPR, yaitu pada kasus pelaksanaan haji yang sudah sampai di DPR terbentuknya pansus hak angket di DPR. Pada pelaksanaan haji yang lagi-lagi masih melibatkan elit-elit pemangku kebijakan dan sudah pada sampai tataran menteri yaitu Menteri Agama yaitu Kiai Haji Ya'qub Holil Qomas adalah Menteri Agama. Beliau adalah menteri yang sebenarnya sudah menjabat Menteri Agama sejak 23 Desember 2020. Beliau memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan keagamaan di Indonesia. Nah, sekarang pada kasus pelaksanaan haji yang sudah sampai ke DPR pada kasus hak angket di DPR. Tentu berpermasalahan-permasalahan tentang pembengkakan kuota yang telah disepakati pada undang-undang atau berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2024 kemarin tentang biaya dan kuota yang harus disediakan oleh pengelola haji yang disetujui oleh kementerian dan negara yang sebagai pelaksana haji. Nah, ini kami soroti sebagai masyarakat tentang pelaksanaan haji yang
tiap tahun memang terjadi masalah. Tetapi ini ada lagi masalah yang berulang seperti Menteri Agama sebelumnya yang terkait juga kasus masalah pembengkakan atau penyalahgunaan kuota haji yang menjadi terbentuknya pansus hak angket di DPR. Nah, dalam kasus tersebut pansus DPR juga terdiri dari 30 anggota sebetulnya dari fraksi-fraksi di DPR. Dan kontribusi dalam pansus DPR tersebut terdiri dari fraksi-fraksi dari PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai PAN, dan P3. Semua menyetujui dengan adanya pansus ini, yang dengan pembentukan pansus inilah muncul beberapa kritik yang muncul karena ketidakjelasan seputar peran pengelolaan pelaksanaan haji tahun 2024 ini. Kemudian juga beberapa kasus yang termasuk dalam pengelolaan haji dengan kurangnya fasilitas, pemondokan, makanan, dan hal-hal lain yang membuat jemaah haji dalam melaksanakan kewajibannya sebagai jemaah pada pelaksanaan haji mereka menjadi terganggu. Yang paling ditekankan adalah tentang pergeseran kuota terhadap nilai manfaat dan peningkatan biaya yang tidak sejalan dengan pelayanan. Masalah yang dianggap paling fatal adalah pengurangan visa haji reguler yang tidak diberikan kepada calon jemaah haji yang sudah antri selama 30 hingga 40 tahun. Dan ini sangat miris. Tetapi kuota-kuota tersebut diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang tinggi tentunya. Diberikan kepada haji-haji khusus dengan biaya yang khusus pula, yaitu dengan biaya yang tinggi. Tentunya diberikan kepada orang-orang yang mampu dan tentunya orang-orang yang berlebih. Tapi mirisnya mereka terkadang sudah melaksanakan ibadah haji lebih dari 1, 2, 3 kali hingga tidak memberikan kesempatan kepada yang seharusnya diprioritaskan dengan masa antri, bahkan ada yang sudah lansia dan uzur. Ini makanya tidak menunjukkan keberpihakan dan skala prioritas dalam mengatur umat untuk beribadah, di mana pemerintah seakan abai dan masa bodoh melihat kondisi dan melihat masa antrian untuk kaum lansia dan yang telah uzur. Tentu
juga bermacam-macam fasilitas haji untuk haji khusus, apalagi ada yang berbentuk haji furoda yang tahun ini mendaftar dan bisa langsung berangkat dengan program haji yang diatur oleh pemerintah Arab Saudi secara langsung. Program haji furoda memberikan undangan khusus kepada jemaah tertentu dari berbagai negara. Nah, ini mungkin juga di luar kota, tetapi inilah fasilitas-fasilitas haji yang khusus diberikan kepada orang-orang yang mampu finansial tentunya. Nah, inilah permasalahan dari dibentuknya pansus yang akan mengevaluasi kualitas layanan haji, termasuk aspek-aspek seperti manajemen pembiayaan haji dan penyelenggaraan perjalanan haji. Nah, pelaksanaan haji yang tentunya telah ditetapkan seperti Kepres nomor 6 tahun 2024 yang berkisar antara 49 sampai 60 juta jiwa, mencakup berbagai fasilitas layanan selama perjalanan haji. Nah, inilah pembagian jemaah haji dengan kuota, dengan sharing atau pembagian 8% dari kuota reguler. Nah, ini kami sebagai masyarakat luas bahwa pelaksanaan haji tentunya diprioritaskan kepada orang-orang atau kuota-kuota reguler yang sudah mengantri lebih dari puluhan tahun, apalagi yang mengantri dengan usia lansia atau lanjut usia atau yang sudah uzur, ini sebenarnya bisa mendapat prioritas. Tetapi, nah itulah selalu negara abai dan selalu mementingkan hal-hal yang absurd yang akan menimbulkan kontroversi-kontroversi di masyarakat hingga terbentuknya pansus yang akan mengevaluasi semua hal-hal yang perlu dipertanyakan demi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat, atau lebih miris lagi kalau ada hal-hal yang menjadi bancakan demi kepentingan-kepentingan tertentu atau demi kepentingan kelompok yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Inilah kami sebagai masyarakat yang terus disodori dengan kontroversi-kontroversi yang semakin aneh dan semakin tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan kepada negara. Apalagi setelah beberapa kasus-kasus kontroversi yang lain yang telah banyak menyita energi bangsa ini, seperti kasus Kominfo yang pada kasus peretasan pusat data nasional sampai sekarang juga masih berlanjut bagaimana perbaikan dan
pengembalian data-data tersebut kepada negara demi untuk melayani kepentingan publik dan untuk menjaga data-data yang secret atau data-data rahasia negara tetap terjaga dan terjamin tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Kemudian lagi kemarin yang sudah masih terus berlanjut atau mungkin sudah diputuskan hukuman untuk Menteri Pertanian, dan padahal beliau sudah menjalani kasus korupsi pada Departemen Pertanian tersebut. Nah, ini kasus beliau sudah diberikan putusan yang kami pantau selama ini kasus korupsi tersebut. Ya, tetapi pada kami kembali lagi miris karena kasus Ketua KPK juga bersamaan dengan kasus Kementerian Pertanian. Tetapi Ketua KPK sampai saat ini belum jelas bagaimana perkembangan kasusnya. Ini banyak mengundang tanya dan terus mengundang tanya bagaimana perkembangan kasusnya. Sementara Ketua KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan pada kasus korupsi malah terlibat pada kasus pemerasan. Nah, ini yang selalu kami sebagai masyarakat menjadi miris melihat kondisi hukum dan carut marut. Apakah ini ada tebang pilih ataukah ada hal-hal lain sehingga kasus tersebut masih menguap dan belum jelas sampai sekarang. Apalagi kami hanya terus mengingatkan pada tataran melawan lupa pada kasus Ketua KPU yang sangat memalukan, pada kasus asusila hingga Ketua KPU tersebut diberhentikan dari jabatannya. Dan tidak hanya sampai di situ, legitimasi sebagai penyelenggara pemilihan umum KPU juga masih berjuang untuk menegakkan benang basah pada kondisi tataran sebagai komisi pemilihan umum. Bagaimana legitimasi mereka tetap melaksanakan pada pegelaran atau pelaksanaan pemilihan umum nanti pemilihan legislatif dan provinsi, kabupaten kota, dan kabupaten. Ini akan menjadi pertaruhan yang sangat mengundang kekhawatiran demi kekhawatiran. Inilah juga kalau kami mau ingatkan juga bagaimana kelanjutan IKN dengan kasus mundurnya ketua atau kepala otorita IKN. Ini semua menjadikan hal-hal yang selalu kami ingatkan sebagai masyarakat, bagaimana kronologis, kontroversi yang semakin terus
disuguhkan kepada masyarakat, yang kami juga semakin bingung dan penuh tanya dan terus penuh tanya tentang kasus-kasus tersebut. Makanya kami juga tidak henti-hentinya selalu mengundang tanya kepada elit-elit penyelenggara kebijakan untuk lebih berhati-hati agar semua bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku, tidak dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sepihak dan seakan-akan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Dan makanya kami semua juga selalu akhirnya berkesimpulan bahwa peristiwa-peristiwa yang telah ada ini menggambarkan betapa bobroknya etika dan pada elit-elit, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan ketua, kepala lembaga dan kepala pemerintahan yang ada. Makanya habis sudah harapan dan kata-kata untuk mengingat semua peristiwa yang terjadi. Maka inilah kegelisahan dan kekecewaan kami yang kami tetap harus menggantungkan kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan. Maka untuk itu demikianlah tetap harapan ini, dan semoga kami tetap masih berharap untuk keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat. Bagaimana komentar-komentar terhadap narasi ini, terhadap kegelisahan kami sebagai masyarakat, untuk tetap kita bersama-sama memperhatikan dan mengawal pemerintahan dan keberlangsungan kita berbangsa dan bernegara. Dan untuk itu kami berharap tetap selalu semua kita berprasangka baik dan tetap berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.